Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Riza. Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya Demeta Apriani ingin mempresentasikan hasil tugas klimatologi laut mengenai topik presipitasi. Apa sih presipitasi itu? Presipitasi merupakan proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam berbagai bentuk. Nah, sebagai hasil dari kondensasi uap air di udara. Proses presipitasi ini dimulai ketika uap air di atmosfer mengalami pendinginan dan mengembun, membentuk awan ketika tetesan air atau kristal es di dalam awan menjadi terlalu berat dan tidak bisa lagi ditahan oleh udara, maka akan jatuh ke bumi karena gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis presipitasi. Nah, jenis-jenis presipitasi ini bervariasi tergantung pada suhu dan kondisi atmosfer. Di daerah tropis seperti Indonesia, presipitasi paling sering terjadi dalam bentuk hujan. Namun, di daerah beriklim sedang atau dingin, presipitasi ini juga bisa berbentuk salju, hujan es, bahkan gerimis. Hujan sendiri merupakan bentuk presipitasi yang paling umum, di mana air dalam bentuk cair jatuh dari awan ke permukaan bumi. Nah, proses ini terjadi ketika uap di air di atmosfer mengalami kondensasi dan membentuk tetesan air yang cukup berat untuk jatuh akibat gravitasi. Selanjutnya yaitu salju. Salju sendiri merupakan presipitasi yang sering terjadi dalam bentuk kristal es. Biasanya di wilayah dengan suhu udara yang sangat rendah, proses pembentukan salju ini dimulai dari kondensasi uap air yang langsung membeku di atmosfer dan membentuk struktur kristalin. Nah, yang ketiga yaitu hujan es. Hujan es sendiri terjadi ketika tetesan air yang terbentuk di atmosfer membeku kembali sebelum mencapai permukaan bumi, sehingga menghasilkan butiran es yang jatuh dari awan. Fenomena ini biasanya terjadi dalam kondisi atmosfer yang tidak stabil dengan lapisan udara dingin di bagian bawah awan. Yang keempat yaitu embun. Embun ini terbentuk melalui proses kondensasi uap air di atmosfer yang menempel pada permukaan dingin, seperti daun, tanah, bahkan kaca. Terutama saat malam hari, embun ini bukan dari hasil presipitasi langsung dari awan, melainkan dari pendinginan di udara yang dekat dengan permukaan bumi yang menyebabkan titik embun tercapai. Nah, yang terakhir yaitu jenis presipitasi gerimis. Gerimis ini bentuk presipitasi ringan yang terdiri dari tetesan air yang berukuran kecil dan jatuh dengan intensitas rendah. Meskipun tidak memberikan volume air yang besar, namun gerimis tetap berkontribusi terhadap kelembapan udara dan tanah. Selanjutnya yaitu proses terjadinya presipitasi dimulai dari evaporasi, kemudian transpirasi, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi kayak hujan, salju, gerimis, embun, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu infiltrasi dan limpasan. Evaporasi sendiri merupakan proses dari air yang berada di permukaan bumi ini menguap seperti air laut, danau, sungai, waduk. Ini menguap akibat dari paparan sinar matahari. Kemudian terjadi transpirasi, di mana transpirasi ini merupakan proses penguapan air dari tumbuhan melalui mulut daun atau stomata ke atmosfer. Selanjutnya yaitu terjadi kondensasi. Kondensasi ini proses pengembunan uap air menjadi titik-titik air saat suhu udara ini turun di atmosfer. Kemudian titik-titik air ini akan menyatu dan membentuk awan. Selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi ini merupakan proses jatuhnya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi karena awan sudah tidak mampu lagi menahan massa air yang dikandungnya. Selanjutnya yaitu terjadi infiltrasi, di mana infiltrasi ini merupakan proses peresapan air hujan yang
jatuh ke permukaan bumi ke dalam tanah. Kemudian, air hujan yang jatuh di permukaan bumi ini akan mengalir dari ke tempat yang lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, danau, laut, waduk, dan rawan. Nah, proses ini disebut dengan limpasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.